Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala ta'ala fi kitabihil karim di surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Kitab Ayatul Ahkam Rawaiul Bayan fi tafsir Ayatul Ahkam min Al-Quran. Ini khusus Al-Ashabuni menyusun satu kitab tentang hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu hukum yang berkaitan dengan Fardhatul Siyam al-Muslimin, wajibnya saum atas muslimin. Dan satu ayatnya adalah ayat 187 yang mana ayat sebelumnya sudah kita uraikan. Wahilla lakum, dihalalkan bagimu lailatul siyam pada malam asyam. Ar-rafathu yaitu rafath. Rafath ini adalah al-jima', hubungan suami istri. Tapi rafath juga bisa bermakna ucapan-ucapan yang berkaitan dengan seksual. Tapi di sini tentang hubungan suami istri yang diharamkan kalau di siang hari. Jadi diharamkan ar-rafath ila nisaikum, hubungan suami istri dengan istri. Dan ada kata kunci. Mereka libasul lakum, pakaian bagimu, wa antum dan kamu libasul lakum, pakaian bagi mereka. Ini pakaian dalam makna bahwa suami dan istri merupakan satu kehidupan hubungan yang penuh keramahan, ketentraman, keayaman, sakinah, tenang. Ya, seperti kita juga kalau dingin pakai pakaian jadi hangat, ya. Ini menghangatkan kehidupan. Pakaian juga dalam makna sebagai sitrul aurah, menutup aurat. Aurat bisa aurat jasmania maupun aurat akhlakiyah. Artinya apa? Dalam rumah tangga usahakan untuk tidak saling mengungkap aib salah satunya, aib masing-masing. Kenapa? Kalau sudah jadi pakaian. Kalau istri aibnya diumbar kemana-mana, berarti pakaian kita sedang dirusak. Istri mengumbar aib suami juga artinya pakaian sedang dirusak. Kalau sudah rusak pakaiannya, berarti orang itu tidak mulia lagi. Karena hanya orang gila yang pakaiannya tidak pantas, tidak mulia, tidak baik. Jadi kita seperti orang yang berpakaian tidak menutup aurat, berpakaian yang tidak benar. Itulah beranak suami istri dan rumah tangga. Tidak boleh kita mengungkap aib anggota keluarga kita. Istri kadang-kadang kalau sama anak-anaknya diungkap di tengah-tengah orang lain, itu adalah aib diri sendiri. Wa antum libasul lakum,
Jadi masing-masing sudah dipakai. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwa engkau itu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Jadi kalau kita berkhianat pada orang lain, sesungguhnya kita berkhianat pada diri sendiri. Kalau kita menzalimi orang lain, sesungguhnya menzalimi diri sendiri. Jadi bahasanya kamu mengkhianati dirimu sendiri. Gimana ya? Biasanya kita mengkhianati orang lain ya. Kenapa bahasa Al-Quran selalu kalau kita melakukan kezaliman itu menzalimi dirimu sendiri, melakukan keburukanmu merugikan diri sendiri, melakukan kemaksiatan kerugianmu pada diri sendiri. Itulah Al-Quran selalu dikaitkannya dengan diri sendiri. Kenapa? Karena perbuatan buruk sesungguhnya bukan menguntungkan ya diri kita, tapi merugikan diri kita. Bukan merugikan orang lain, tapi merugikan diri. Apapun perbuatan buruk yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya yang merugi kita sendiri. Ya, karena apa? Karena ditagih oleh Allah SWT. Kalau kita mengkhianati orang, kalau kita mencibir orang, mencaci orang, kalau kita menuduh orang, kalau kita memukul orang, kalau kita bercurang pada orang, itu kata Allah bukan merugikan orang, tapi merugikan diri. Sebab apa? Sebab sudah kita berbuat buruk kepada orang lain, maka pahala kita diberikan kepada orang lain. Itu yang rugi. Gitu ya. Kalau kita tidak punya pahala, maka dosa yang kita dosa orang yang kita zalimi itu justru kita terkurang baik itu. Lalu kita yang rugi. Itu kan ada hadis muflis ya, hadis tentang kebangkrutan kan. Ada orang bangkrut kata Rasul yaumil akhir, yaitu dia sih bawa pahala sholat, bawa haji, bawa siyam, tapi dulunya waktu di dunia pernah mencaci si anu, fitnah si anu, pernah memukul si anu, pernah menyakiti si anu. Lalu sampai meninggal belum pernah minta maaf, belum pernah selesai di dunia. Akhirnya nanti ditagih di akhirat. Ya Allah, ini memang dia ahli puasa, tapi dulu pernah menyakiti saya. Maka diberikanlah pahala sebagian dari pahala puasanya. Ya Allah, ini dia dulu pernah menuduh saya, memfitnah saya. Ya Allah, ya udah kata Allah, berikan tuh pahalanya dari sholatmu. Berikan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma'alaihi akhadha min khatayahum. Kalau pahalanya habis sementara yang masih banyak, akhirnya diambil dosa-dosa orang yang dikhianati, kan rugi. Nah, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita sedang mengkhianati diri sendiri dalam konteks kita ini sedang puasa, tapi ya akhirnya ke istri, hubungan suami istri. Nah, itu kan mengkhianati sebenarnya ya. Mengkhianati Allah sepertinya ya. Mengkhianati Allah dalam arti kita melanggar hukum Allah, tapi yang rugi kita juga. Ya, Bapak-bapak, sebab ketika kita melanggar hukum Allah, kata Allah, Allah nggak rugi. Ketika kita mengamalkan perintah Allah, Allah nggak untung. Gitu. Jadi agar orang lain rugi gitu. Ya, kalau kita beribadah yang untung kita, kalau kita maksiat yang rugi kita. Allah tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar pun dari ibadah kita, dan tidak pernah dirugikan sedikit pun oleh maksiat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengkhianati, melanggar perintah Allah, hubungan seksualitas di siang hari di bulan Ramadan, ya enak sih enak, melewati. Ya sebenarnya kita bisa melanggar perintah Allah, dilanggar saya perintah Allah. Ya nanti di yaumil akhir kita akan kena ya dapatkan dosa dan siksa. Nah, dulu memang sebelum ada ayat ini, para sahabat begitu, ya, gimana nih saya hubungan? Nah, ternyata oleh Allah bukan tidak boleh berhubungan selama bulan Ramadan itu, tapi boleh nanti di malam hari. Dia Allah Maha tahu ya. Allah tidak akan menyusahkan hambanya dengan larangan-larangan gitu. Allah juga tidak akan menyusahkan hambanya dengan perintah-perintah gitu.
Jadi perintah Allah itu tidak untuk menyusahkan hambanya. Larangan-larangan Allah itu tidak untuk menyusahkan hambanya. Dua-duanya itu untuk membahagiakan hambanya. Jadi kalau kita diperintahkan sholat itu bukan menyiksa itu, tapi Allah Maha tahu cara Allah mendidik kita, mendidik jiwa raga kita itu. Allah Maha tahu adanya puasa sebulan tahun sekali dalam Ramadan itu untuk membuat kita. Coba kita makannya terus, joget datang, kan? Benturutnya susah, maaf, pengeluai bisa gawe, karena ngerurang ribu dalam lintung tadi, kan? Allah Maha tahu itu ngatur kita, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, oleh Allah silakan hubungan seksual kita tidak dilarang, tapi nanti kepentingnya. Maka uhilla lailatul syami rafatu ila nisa. Jadi Allah tahu itu. Kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Dulu kamu mengkhianati Allah, ya, tapi kamu hanya bertobat, fataba alaikum, Allah menerima tobat kalian. Wa'afa ankum, maafkan kalian. Nah, fal'ana bashiruhunna. Nah, sekarang silakan gauli itu karena sudah malam gitu. Jadi nggak ada gitunya mau selama Ramadan itu menemukan suami istri. Siapa yang buat gitu? Kalau sudah suami istri ya, siapa yang buat? Allah Maha tahu itu. Maka oleh Allah boleh melakukan. Waqtahu ma kataballahu lakum. Ya, silakan cari apa yang Allah tetapkan buat kamu. Artinya Allah sudah menetapkan yang halal buat kamu. Allah sudah menetapkan yang haram buat kamu. Nah, apapun yang Allah tetapkan buat kamu yang baik-baik silakan. Ya, termasuk adalah hubungan suami istri, termasuk makan di siang hari, hal-hal yang baik itu silakan, tapi nanti malam hari. Ya, Allah tidak pernah pokoknya membatasi keinginan kita dalam makna ulah kalau kamu pengen masuk surga untuk kawin gitu, nggak ada. Kalau kamu pengen masuk surga berdahar-dahar gitu. Kalau kamu mau masuk surga jangan jadi bahan licin, pasti berpikir baik, nggak ada gitu. Ya, semua keduniaan ini dipersilakan oleh Allah SWT. Hanya Allah mengendalikan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan sesuatu yang kita ambil gitu. Kita ambil harta kekayaan, capai. Asal caranya yang membuat kamu nanti bahagia, apa? Halal-halal gitu kan? Ainan haram dirempang oleh kita dengan cara ngejamret, HP udah kedulin, jamret apa di udang. Terus di udang digebukan, kan ribu tuh. Ya, mending nabung kan, beli HP kan aman. Jadi sinah-sinah aman udah cari uang silakan, tapi harus aman gitu. Ya, makanan minuman silakan, makan minuman yang dilarang oleh Allah. Lo pakai yang diperintah, lo pakai yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Tapi kalahkan apa yang diharamkan. Lo susah ditolak polisi kan gitu ya? Jadi tidak. Narkoba tuh mana, ngarugitkan otak mananya, mana, kenapa itu tersekai. Ayo orang yang konsumsi dewa ke polisi dikebukan. Mau dikebukan bayar 5 juta, 10 juta, kan ribu. Ini ada harga tanggung, betul tidak? Enak sebelah, halal. Jadi nggak ada sesuatu pun yang dilarang oleh Allah. Allah hanya mengendalikan makanan-makanan yang halal saja supaya kamu sehat gitu. Kok dituntut Allah alim sih kita? Dituntut Allah nggak mau suruh makan yang enak-enak, yang halal-halal kamu nggak mau, padahal bergizi. Malah makanan yang rusak kok dikejar-kejar. Gitu ya. Jadi silakan wabtagu ma kataballah, cari apa yang Allah tetapkan buat kamu. Ya. Wa kulu washrub, silakan makan, silakan minum. Enggak ada minum makan apa namanya? Mau terus-terusan tidak makan, terus-terusan tidak minum. Tapi di bulan Ramadan ini kendalikan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai nanti benang putih bisa kelihatan dari benang merah. Maksudnya sebenarnya diisi fajar membentang itu seperti benang putih, malamnya seperti benang putih. Artinya kita hentikan itu semua makan minum hubungan suami istri di waktu fajar. Inilah
pembatalan sholat di hukumnya ada di ayat. Sedikit lagi. Tsumma atimus siyama ilal lail. Nah, kemudian silakan sempurnakan kalau sudah fajar, sempurnakan saum sampai malam hari. Malam hari itu adalah sampai maghrib ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nanti di sebelum malam terakhir silakan i'tikaf di masjid ya. I'tikaf di masjid. Nah, kalau i'tikaf di masjid jangan cuma suami istri. Aja kumaha di masjid mau suami istrinya dan diri di rumah gitu. Nah, maksudnya selama 10 hari 10 malam terakhir kalau i'tikaf di masjid ya jangan hubungan suami istri. Nah, Ustaz kalau tidak i'tikaf hubungan suami istri malam hari 10 malam terakhir mana? Ya, sebab 10 malam terakhir ini kalau Rasul sih memang terus di masjid. Di masjid itu 10 hari terakhir di masjid terus. Ini tidak bisa hubungan suami istri mati larang. Kalau kita makan i'tikafnya tidak begitu. Ya, i'tikaf kita pernah nggak 10 hari nggak keluar masjid? Nggak pernah ya? Nah, kita mah i'tikafnya ke Kalidata, keluar dari niat i'tikaf dari nanti beberapa saat kemudian keluar lagi dari masjid. Kadang-kadang niat i'tikafnya dalam satu hari bisa 5 kali. Ya, tiap masuk waktu duhur i'tikaf, niat i'tikaf, habis beres wikidan, habis beres salat, lalu lari. Jadi i'tikaf kita seperti itu, makanya mungkin bagi kita nggak ada masalah ya. I'tikaf kita mah i'tikaf yang tidak full 10 hari atau 10 malamnya. Boleh. Karena i'tikaf itu ya yang penting berdiam di masjid seperti ini kita boleh niat mau itu i'tikaf lillahi ta'ala boleh itu dapat pahala ngaji, pahala i'tikaf gitu ya. Pahala jamaah, pahala silaturahmi, coba pahala semuanya. Ya, insyaallah. Baik. Wa antum aqifuna fil masjid selama kamu i'tikaf di masjid enggak berhubungan suami istri tilka hududullah itulah ketetapan Allah. Hukum-hukum Allah had-had Allah. Istilah hukum Allah hududullah. Hudud Allah tadi ini kalau melanggar nanti kena denda namanya had. Kita hubungan suami istri di siang hari kena denda itu. Dendanya berat. Kudu puasa 2 bulan tapi berturut-turut kencapainya. Tapi kalau tidak bisa memerdekakan 60 fakir miskin, susah dewa ya. Memberi makan kepada 60 fakir. Berat juga ya, memerdekakan budak berat juga. Ya, seperti itu ya, jangan terus menikah. Ya. Fala taqrabuha, janganlah kamu dekati batas-batas Allah. Bahasanya gitu ya. Bukan jangan kamu langgar ini batas-batas Allah. Tapi jangan kamu dekati. Kenapa? Kalau sudah terlalu dekat, biasanya diberikan. Jadi Allah memberikannya itu, ya batasnya untuk ngedeketan. Namun ngedeketan bisa berat. Nah, gitu. Bisa ngelanggar. Ya. Tadi jurang ya, dia batas jurang. Susahnya. Tong ngedeketan batas jurang. Sebab kalau ngedeketan pasti tubruk. Jadi itu ya, preventif istilahnya, jangan sampai ngedeketan karena maksiat. Anda ngedeketan maksiat susah itu untuk menghindar itu. Ya, mendingan jauh. Kenapa? Kalau sudah ngedeketan maksiat terbawa arus. Teman-teman ahli maksiat di deketan pasti terbawa arus. Mending jauhan. Jauhan teman-teman yang senang maksiat, jauhan. Kalau didekati ke bawah pasti. Kan gitu kata Rasulnya. Al-amru ala dini khalidihi. Ya. Bal yanzur man yukhalid. Orang itu perbuatannya akan ikut perbuatan temannya. Kata Rasul gitu. Akan ikut perbuatan temannya. Bal yanzur man yukhalid. Maka pertimbangkan dulu kalau mau milih teman itu, pertimbangkan matang-matang teman saya yang bisa membawa saya kepada kebaikan mana ya. Pertimbangkan dulu. Itu komunitasnya teman resep melaksanakan doraka ya. Pertimbangkan kata Rasulullah. Mending jauh. Jangan deketin.
Kalau dekat, hancur pasti. Sok aja. Anda kumpul dengan teman-teman ahli maksiat, mau keluar. Kenapa? Tapi kalau sudah satu geng, satu komunitas, itu kan kita ingin solidaritas ya. Aduh, kalau saya tidak ikut teman-teman nanti nggak dianggap, dijauhi, nggak jadi kawan. Oleh sebab itu, cari kawan-kawan yang ahli ibadah. Sehingga nanti, aduh kalau saya tidak ibadah, nanti nggak dianggap satu geng. Kan mendingan begitu daripada geng kita ahli maksiat. Nah, maka istilah Al-Quran kalau ada ini batasan-batasan hukum, bukan janganlah melanggar hukum, janganlah melanggar hukum, jangan dekati batas-batas ya keharaman itu. Ya, luar biasa begitu bahasanya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang takwa. Takwa itu puncak predikat tertinggi bagi manusia yang menjadi ahli surga adalah muttaqin. Artinya apa? Manusia yang berada dalam rel kebenaran, dan itu manusia akan memperoleh kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, itu saja barangkali sebelum ini tadabbur ayat yang akan aku lupa lihat bahwa sebagai Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha